Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Injil. Maksud saya salib di dalam Injil dan Al-Quran. Pada video yang lalu telah dikemukakan alasan-alasannya. Sekarang adalah alasan yang kedua, salib dalam Injil dan Quran. Dalam bab ini diawali dengan ajaran Paulus yang menerangkan agar dogma kematian Yesus Kristus di salib itu diterima dengan kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Itulah iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian di dalam kitab Galatia 3 ayat 13-14 lalu dikemukakan bantahan Al-Quran menurut tafsir ulama yang berpendapat bahwa yang ditangkap oleh kaum Yahudi itu lalu disalibkan bukanlah Yesus Kristus tetapi orang lain. Antara lain ada yang menyebut dia itu adalah Yudas Iskariot. Pendapat ini lalu dipertentangkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut dia kita akan menemukan 3 ayat yang menegaskan kematiannya dan 2 ayat yang menyatakan bahwa dia dibunuh. Ayat-ayat tersebut ialah surat Maryam ayat 33, surat Ali Imran ayat 55, surat Al-Maidah ayat 116 dan 117, surat Al-Baqarah ayatnya 87 dan surat Ali Imran ayatnya 183 dengan penafsiran yang lucu. Misalnya tafsiran surat Maryam ayat 33 dia katakan dalam ayat ini ada satu pengakuan yang jelas bahwa Kristus menjelma atau berinkarnasi, mati dan dibangkitkan dari kematian dalam bentuk nubuatan dan didasarkan atas satu mukjizat. Lalu dikupas di dalam surat 4 ayat 157 yang juga ditafsirkan secara keliru. Karena ayat itu ditafsirkan untuk memperkuat bahwa Yesus Kristus benar-benar mati di salib dengan berpegang kepada kalimat sesungguhnya orang-orang yang bersalah-salahan tentang Isa itu dalam keraguan, bukanlah dengan pengetahuan, melainkan menurut dugaan saja, dan tidaklah mereka membunuh Isa dengan yakin. Bab ketiga, bukti-bukti kami tentang penyaliban Yesus Kristus. Di Iskandar Jadid mengemukakan 10 dalil yang dianggap sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mati di salib. Jadi ia menyerang pendapat para ulama Islam yang berpendapat bahwa yang disalib bukanlah Yesus Kristus tetapi Yudas Iskariot,
pendapat ulama Islam yang berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terpilih bahwa Yesus Kristus tidak disalib dalam arti memang ditangkap lalu dipakukan pada tiang salib lalu mati suri atau pingsan sehingga nampak seperti telah mati. Jadi tatkala diturunkan dari tiang salib hanya seperti telah mati alias belum mati karena hayat masih dikandung badan, maka wajar beliau bangkit dari kubur. Oleh Iskandar Jadid sama sekali tidak ditanggapi. Jika seseorang mau menggunakan akal sehatnya, 10 dalil Iskandar Jadid tidak membuktikan bahwa Yesus Kristus disalib, tetapi justru sebaliknya membuktikan bahwa Yesus Kristus tidak disalib dalam arti di atas yang digaris bawahi. Agar lebih jelas, mari kita buktikan. Yang pertama, dalil berdasarkan nubuatan. Di sini Iskandar Jadid mengemukakan 13 dalil yang semuanya justru membuktikan bahwa yang dianggap atau bahwa yang ditangkap memang benar-benar Yesus Kristus dan tatkala diturunkan dari tiang salib belum wafat. Iskandar Jadid tidak mampu membedakan antara disalib dengan disolib. Iskandar Jadid tidak mampu membedakan disalib disanggah oleh Al-Quran, tetapi disalib disungguhkan oleh Al-Quran. Surat 4 ayatnya 157. Jadi kalau disalib dalam arti dihukum mati di tiang salib, artinya mengalami sampai mati, itu namanya disalib. Tetapi kalau hanya dipaku di tiang salib dan tidak sampai mati, ini bukan berarti mati disalib, tetapi sesungguhnya ingin dimatikan di atas salib, namun Allah menyelamatkan Yesus Kristus itu hingga ketika diturunkan dari tiang salib masih mengalami pingsan atau mati suri. Artinya apa? Artinya hayat masih dikandung badan. Sekedar contoh, nubuat tentang penjualan Yesus Kristus dengan 30 keping uang perak di dalam kitab Zakaria 11 ayatnya 12 yang digenapi di dalam kitab Matius 26 ayatnya 14. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Yesus Kristus di tiang salib, tetapi hanya membicarakan tentang penyerahan Yesus Kristus oleh Yudas Iskariot untuk disalibkan. Jadi penyaliban belum terlaksana. Demikian pula nubuat tentang penghinaan. Kitab Mazmur 22 ayat 16 sampai 18 dan penggenapannya di dalam kitab Markus
15 ayat 16 sampai 20. Dipukul dan dilukai. Kitab Yesaya 53 ayat 5. Kitab Zakaria 12 ayatnya 10. Tentang kitab Yesaya 53 ayat 7. Dan dipukul dan diludahi. Kitab Yesaya 50 ayatnya 6. Dan penggenapannya di dalam kitab Markus 15 ayatnya 19. Dan lain-lain sebagainya, semuanya berkenaan dengan penangkapan, pengadilan, penganiayaan, dan dipakukannya di atas tiang salib. Tidak ada satupun yang berkenaan dengan kematian Yesus Kristus di tiang palang salib. Alasan yang kedua, pernyataan-pernyataan Yesus Kristus seperti di dalam kitab Matius 16 ayat 21, kitab Markus 8 ayatnya 31, kitab Lukas 9 ayatnya 22, dan kitab Yohanes 3 ayat 13 sampai 14. Semuanya hanya menerangkan penderitaan Yesus Kristus sebagai akibat dari dakwahnya, bukan menerangkan kematian Yesus Kristus di atas palang kayu salib. Yesus Kristus menyadari nasib yang akan dialami sebagai akibat dari ulah para pemimpin agama Yahudi yang durhaka. Hal ini dialami oleh hampir setiap nabi utusan Allah. Demikian kajian dari Kiai Haji Simon Ali Yasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.